Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan bekali kita semua dengan kebenaran firman-Nya lewat acara Mana Rema pada pagi hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setia, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap memasuki semua aktivitas kami dari pagi hingga semalam nanti hanya oleh pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai acara Mana Rema pada pagi hari ini dengan judul Rencana Tuhan yang Indah. Ya, rencana Tuhan itu indah. Jikalau kita mengingat tentang kisah Ayub, pada awalnya Ayub mengalami satu musibah yang luar biasa. Musibah yang bertubi-tubi. Tidak ada henti-hentinya, yang satu selesai timbul lagi yang lain. Bahkan semuanya habis. Ya. Kemudian apa? Ayub mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Seluruh kehidupannya mengalami satu masalah yang cukup berat. Seakan-akan manusia tidak mampu untuk melewatinya. Namun apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub? Mari kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang pertama, kedua, dan kelima. Di sini judulnya yaitu Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayat yang kelima, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-6, "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Di sini kita melihat bagaimana Ayub itu menyesali kehidupan yang ada di dalam hidupnya. Dia menyesal dan mencabut segala perkataan yang pernah dilontarkan ketika dia mengalami satu musibah di dalam kehidupannya. Hatinya resah, pikirannya resah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah penderitaan dan hanya penderitaan belaka. Namun pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Ayub, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Inilah yang membuat Ayub berhasil bertahan sampai akhir. Dia mempunyai iman yang begitu luar biasa. "Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Berarti apa? Tuhan pasti dapat menolong kehidupan Ayub yang begitu menderita. Dan bahkan dikatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang indah pada pagi hari ini patutlah menjadi pegangan dan bagian daripada kehidupan kita. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan itu sangat mampu. Tuhan itu sanggup melakukan
asal kita tetap berharap kepadanya. Dalam hidup kita, seringkali kita mengalami banyak kesulitan, banyak problema, sakit, penyakit, kehidupan ekonomi kita, pekerjaan kita. Seringkali silih berganti, tidak ada habis-habisnya. Bagaimana kita menghadapi masalah ini? Apakah kita putus asa? Kita sudah tidak punya pengharapan lagi. Kita jatuh di dalam segala kelemahan. Pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, aku tahu, kata Ayub, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Inilah yang boleh menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita untuk mewujudkan iman percaya kita kepada Tuhan, satu-satunya juru selamat, penolong dan penebus kita. Dia sanggup menolong kita dan pasti. Namun satu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita ingat, waktu kita bukan waktunya Tuhan dan waktu Tuhan bukan waktu kita. Seringkali kita naikkan setiap doa kita seakan-akan minta segera Tuhan untuk menjawab. Kita minta segera Tuhan untuk menjawab segala kebutuhan kita. Firman Tuhan mengatakan, waktuku bukan waktumu. Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Yang perlu bagi kita tetap setia, tetap taat, tetap berharap, dan tetap beriman kepada Dia. Cukuplah. Itu yang dibutuhkan Tuhan dari kehidupan kita. Bahkan Ayub mengatakan di ayat yang kelima tadi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Itulah yang membuat keraguan sepanjang penderitaan Ayub. Di dalam situasi yang seperti ini, Ayub mengalami kegoncangan di dalam kehidupan imannya, tapi dia masih tetap menaruh iman percayanya kepada Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga dia mampu mengatakan, aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah goncangan-goncangan yang dihadapi lewat penderitaan yang secara manusia sudah tidak dapat ditahan dalam kehidupannya, namun Ayub masih menaruh iman percaya kepada Tuhan di atas segala-galanya, sehingga dia mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pagi hari ini saya percaya tidak satu orang pun yang tidak pernah mengalami pencobaan dalam kehidupan ini, tidak seorang pun yang tidak pernah mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini, dan tidak seorang pun yang tidak pernah mengalami penderitaan di dalam kehidupan ini. Tapi taruhlah imanmu seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Aku tahu Tuhan bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah keyakinan yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang beriman. Menaruh kehendak Tuhan di atas segala kehendak kita. Menaruh janji Tuhan di atas segala janji-janji manusia. Sehingga tadi dikatakan juga, dahulu hanya dari kata orang, namun sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan Ayub adalah merupakan satu jawaban Tuhan. Dan ketika Ayub menikmati hal seperti ini, imannya makin bangkit, makin bertumbuh, sehingga apa yang ada di dalam
pikirannya, yang di dalam benak hatinya, dia mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Yang pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kisah Ayub ini, Tuhan memulihkan Ayub, Tuhan memberkati dengan limpah lebih dari segala sesuatu yang dimiliki pada awalnya. Inilah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, dan Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu bagi kita umat-umatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bagaimana iman percaya kita kepada Dia, sudahkah kita memiliki iman dengan sepenuh hati? Sehingga jikalau goncangan, masalah, problema datang di dalam kehidupan kita, kita pun tidak akan goyah. Kita tetap memiliki nilai-nilai iman percaya kita kepada Dia, Yesus, yang selalu menolong kita, yang selalu memberikan kekuatan kita, bahkan selalu mengingatkan kita bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita. Dia sudah mati, rela mati, menderita, berkorban hanya untuk saudara dan untuk saya. Milikilah iman yang teguh kepada Dia. Jikalau pagi hari ini kita sedikit melihat tentang kisah Ayub ini, kita akan kembali, ya, koreksi diri kita. Apakah kita sudah memiliki iman yang teguh? Apakah kita sudah menaruh percaya kita yang sungguh kepada Dia? Apakah kita juga bisa mengatakan, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satu rencanamu yang gagal. Oleh sebab itu, dikatakan oleh Ayub, aku mencabut perkataanku yang awalnya aku memiliki rasa ragu-ragu. Penderitaan menggoncangkan kehidupanku. Tetapi pada akhirnya aku dapat melihat segala sesuatu yang luar biasa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya lewat renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh mengingatkan pada kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang memiliki masa depan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau tingkatkan iman percaya kita hanya kepada Dia. Karena hanya Dialah satu-satunya penolong yang sanggup menyertai sepanjang aktivitas kita, dari pagi hingga sampai malam nanti. Sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terimalah firman kebenaran pada pagi hari ini sebagai satu pegangan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa, dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu yang pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan firman kepada kami semua, agar kami boleh menaruh iman percaya kami kepadamu di atas segala sesuatu yang kita hadapi. Untuk itu Tuhan, teguhkanlah Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami, agar kami boleh selalu ingat dan kami boleh menaruh Tuhan iman percaya kami di atas segala-galanya, di atas kehendak kami. Biar kami boleh letakkan Tuhan kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau sebentar Tuhan
Kami akan memulai semua aktivitas kami. Besertalah di dalam sepanjang aktivitas kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya kepadamu lah Tuhan kami berharap. Kami letakkan masa depan kami dan kami letakkan hidup kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.